Di video saya sebelumnya telah saya bahas soal tentang masalah perbandingan ya. Soal ini masalah perbandingan kuantitatif ya, kemampuan numerik. Nah, untuk pembahasan kali ini teman-teman semua akan saya bahaskan lagi soal yang jarang saya bahas, yaitu kemampuan verbal. Ini merupakan namanya penelaran analitis yang soalnya panjang-panjang bacaannya, bikin menyebalkan, tapi saya pikir mudah kalau kita tahu caranya. Seperti apa bentuk soalnya? Perhatikan video ini teman-teman sampai selesai, jangan setengah-setengah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman dan adik-adikku semuanya yang sedang belajar persiapan CPNS maupun kedinasan tahun 2023. Kita jumpa lagi bersama saya, Om Alman, di channel Sang Tutor. Ya, kita kembali membahas soal-soal SKD. Nah, ini merupakan pembahasan yang ke-17. Ya, yang ke-17 teman-teman. Anda bisa mendapatkan selengkapnya di playlist, klik di deskripsi ya. Nah, pembahasan yang ke-17 ini teman-teman sekalian, saya akan memberikan lagi pembahasan yang jarang saya bahas, yaitu tentang penalaran analitis. Soalnya panjang-panjang teman-teman ya. Nah, ini mungkin kalau Anda kerja soal saat ujian, ini bisa Anda simpan di akhir-akhir jika sudah selesai semuanya ya. Tapi jangan di luar ya. Nah, jadi teman-teman, ini saya akan berikan bagaimana cara kerjanya supaya tidak memakan waktu lama. Nah, teman-teman, baik bagi kalian yang baru mampir di channel ini, teman-teman, ya, mohon dukungan subscribe-nya ya. Yang klik tombol subscribe, saya doakan lulus CPNS maupun kedinasan. Yang tidak subscribe, saya doakan cepat menikah ya. Amin. Nah, teman-teman, ya, soal ini ya, 3 soal saya ambil dari soal asli tahun 2021 ya. Pasti Anda bertanya dari mana ambilnya ya. Nah, teman-teman, perhatikan 3 soal, cuplikan soal ya, tentang kemampuan verbal penalaran analitis. Ya, ini dia soal asli tahun 2021 tentang kemampuan verbal yang bisa dikerjakan dengan cara yang sangat singkat teman-teman. Mungkin kalian bertanya ya, saya tiap bahas soal itu ya selalu munculkan soal asli tahun-tahun sebelumnya, dan Anda bertanya dari mana Anda didapatkan soal itu teman-teman sekalian. Nah, yang mau mendapatkan soal asli teman-teman lebih banyak lagi, Anda langsung wajib punyai buku ini teman-teman ya. Ini merupakan kumpulan soal asli ya tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada buku-buku di luar sana ya, walaupun banyak berseliweran di TikTok ya, FYP dan lain-lain teman-teman. Faktanya buku-buku itu teman-teman itu hanya diganti tiap tahun sampulnya, dan isinya teman-teman, khususnya TIU itu sudah tidak relevan dengan soal-soal asli yang sekarang ini. Makanya banyak orang gagal di TIU. Kenapa? Karena salah belajar. Saya ulangi, karena salah belajar. Makanya teman-teman, Anda harus punya buku ini supaya tidak salah belajar. Nah, satu-satunya buku di Indonesia yang membahas soal-soal asli hanya di buku ini. Oke? Yang kedua adalah satu-satunya buku yang memuat materi terbaru tentang pola kalimat di dalam TIU kedinasan, hanya buku ini teman-teman sekalian. Yang lain tidak ada ya, tidak ada. Ingat, soal pola kalimat masuk dalam kemampuan verbal tahun 2022. Yang belum pernah ikut tes tersebut atau mungkin yang belum pernah lihat soalnya, Anda wajib punya buku ini. Dan sampai sebelum terlambat teman-teman, masih lama tes ya. Yang kedinasan masih ada bulan depan, Anda harus punya buku ini supaya bisa belajar. Dan sampai gagal di TIU, kenapa? Karena salah belajar. Faktanya banyak orang bilang bahwa TIU sulit. Kenapa? Karena mereka salah
belajar atau kesasar gitu teman-teman ya. Nah, jadi Anda harus punya buku ini. Yang mau beli silakan teman-teman klik link di bawah ya. Anda klik itu bisa di TikTok Shop atau mungkin bisa di Shopee. Nah, soal nomor 1. Ini teman-teman gampang ya. Walaupun panjang soalnya, menyebalkan tapi mudah sekali. Kita lihat. Oke. Nah, Rani, Esti, Ica, Sigit, Bowo, dan Hari, ini teman-teman soal asli ya, menonton bola dari anak tangga stadion. Oke, masing-masing berdiri pada anak tangga yang berbeda, serta setiap anak tangga memiliki nomor dari 1 hingga sampai 6 dari bawah ke atas. Oke, Rani berada pada anak tangga keempat, Ica dan Bowo pada anak tangga yang lebih rendah dari anak tangga yang ditempati Esti berdiri. Oke, Sigit berdiri pada anak tangga yang lebih rendah daripada anak tangga tempat Ica berdiri. Manakah urutan berdiri yang tepat dari anak tangga paling bawah ke paling atas? Ini mudah. Yang susah itu teman-teman semuanya adalah ketika ditanya mereka tinggal di mana. Oke, baik teman-teman ya. Jadi gini, caranya adalah ya, jika Anda mendapatkan soal seperti ini teman-teman ya, Anda jangan cari jawaban yang benar. Oke, ingat, cari jawaban yang salah. Nanti dia mengerucut pada jawaban yang benar, coy. Begitu. Saya ulangi, cari yang salah. Kenapa? Karena mencari kesalahan lebih gampang daripada mencari benarnya orang, teman-teman. Ya, gitu. Baik, kita selesaikan secara baik-baik. Oke, lihat. Oke, jadi karena dikatakan bahwa diurutkan dari 1 sampai 6 dari bawah ke atas, artinya anggaplah di sini bagian bawah ya. Bagian bawah ya, ini adalah bagian atas teman-teman. Jadi diurutkan ya, dari 1, ya, 2, 3, 4, 5, oke, 6 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, kita selesaikan secara baik-baik ya. Oke, saya selalu ada kata kunci teman-teman ya, gini. Saya langsung ke sini, Rani itu berada pada anak tangga keempat. Nah, Anda cari di pilihan, kalau seandainya tidak ada, kalau Rani bukan di keempat, berarti salah. Kita lihat, Rani keempat, betul ya? Nah, ini Esti teman-teman, salah di sini. Oke, B salah coy. Jadi sudah satu salah. Gampang kan? Rani juga benar. Nah, ini Esti salah di sini coy. Nah, artinya tinggal apa? Tinggal A, C, dan E. Jadi satu kalimat teman-teman bisa menghilangkan 2 opsi. Jadi gampang ya gitu. Baik, soalnya teman-teman, itu caranya adalah mencari yang salah ya. Baik, yang kedua, Bowo pada anak tangga yang lebih rendah daripada anak tangga yang ditempati Esti berdiri. Saya ulangi, Bowo lebih rendah dari anak tangga yang ditempati Esti berdiri. Artinya apa? Bahwa Bowo dulu, nah baru nanti Esti ya. Oke, ingat ya, Esti itu teman-teman yang diminum ya. Baik, Bowo Esti, kita lihat di sini teman-teman, Esti Bowo salah ya. Salah A teman-teman. Nah, sudah 3 yang salah, tinggal 2 coy ya, gampang kan? Bowo Esti, mungkin ya. Mana? Bowo Esti, mungkin. Nah, berarti kita lanjut lagi teman-teman ke kalimat berikut. Sigit berdiri pada anak tangga yang lebih rendah daripada anak tangga yang ditempati Ica berdiri. Gini ya, berarti gini. Sigit, oke, Sigit, baru Ica. Oke, lihat teman-teman. Sigit, Ica. Ica, Sigit. Nah, salah coy. Jadi yang benar adalah jawabannya C. Begitu caranya mengadakan soal seperti ini. Ya, cari yang salah teman-teman ya. Jadi, bagi kalian yang mau mendapatkan pembahasan soal asli selengkapnya, Anda harus punya buku yang tadi teman-teman ya. Jadi, sudah ada hampir 1000 orang yang beli bukunya ya. Yang belum silakan. Mumpung masih lama tesnya teman-teman, supaya Anda tidak kesasar. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 2. Nah, baik, soal nomor 2. Ingat cara saya bahwa gunakan cara mengeliminasi yang salah. Cari yang salah, teman-teman, gitu ya, supaya mengerucut pada jawaban yang benar. Baik, soal nomor 2. Ibu Risna sedang mengatur pot-pot bunganya dalam satu deret agar mudah menyiramnya. Bunga mawar berada di posisi paling ujung dan dekat dengan keran air sehingga akan disiram pertama kali. Bunga sepatu akan disiram setelah bunga melati dan sebelum flamboyan. Bunga kenanga akan disiram setelah kamboja dan sebelum melati. Bunga manakah yang disiram terakhir? Ya gitu. Oke, jadi gampang teman-teman. Yang sulit itu adalah jika ditanyakan adalah siapakah suami Ibu Risna, gitu ya. Baik, kita lihat. Nah, jadi gini. Karena yang dicari adalah yang terakhir, kita mulai dari sini teman-teman ya. Lihat ya. Saya mulai dari ini ya, kalimat ini teman-teman. Bunga sepatu ya akan disiram setelah
bunga melati, dan sebelum bunga flamboyan. Anda harus bisa menerjemahkan kalimat itu, coy. Ya, saya ulangi, Anda harus bisa menerjemahkan atau mengurutkan kalimat itu. Nah, begini ceritanya. Bunga sepatu akan disiram setelah bunga melati. Apa artinya? Bahwa gini, melati, ya, melati dulu, ya, kemudian baru bunga sepatu, ya. Nah, baru terakhir adalah flamboyan. Saya ulangi, kalimatnya adalah, lihat ya, bunga sepatu akan disiram setelah bunga melati. Betul ya? Oke, tapi sebelum flamboyan. Nah, gitu. Artinya gini, teman-teman. Karena yang dicari adalah yang terakhir, ya, yang terakhir, coy. Artinya kita bisa mencoret. Apa yang dicoret? Melati dan sepatu, bukan terakhir. Kenapa? Karena ada flamboyan, Ces. Gitu ya. Berarti gini, melatinya salah. Oke. Sepatunya salah. Gampang sekali, ya, gampang sekali. Berikut, teman-teman. Yang kedua, ya. Kalimat kedua. Bunga kenanga, ya, ini bisa diminum, teman-teman, ya. Kopi, ya. Bunga kenanga akan disiram setelah Kamboja. Oke, berarti gini, ya. Kamboja, ya, Kamboja, terus kenanga, ya. Kenanga. Nah, lalu apa? Tapi sebelum melati, ya, sebelum melati, gitu. Oke. Nah, oke, jadi gini. Kita lihat, yang ditanya apa? Yang terakhir, teman-teman. Berarti yang mana yang salah? Kamboja dan kenanga. Kamboja, kenanga salah. Gitu, ya. Apa yang benar? Berarti sisa flamboyan, coy. Itu gampang sekali, ya. Nah, jadi, perhatikan cara-cara ini, teman-teman, supaya Anda bisa jawab soal, ya. Baik, soal berikut, teman-teman. Nomor 3, yang terakhir. Nah, baik. Soal yang terakhir, nomor 3. Jadi saya ulangi, teman-teman, adalah ini soal asli tahun 2021, ya. Jadi buku yang saya buat semuanya adalah soal asli, ya. Jadi Anda harus punyai supaya Anda tidak salah belajar. Baik, yang nomor 3, teman-teman, yang terakhir. Ini menyangkut soal tentang duduk melingkar. Setiap tahun pasti ada, ya. Andi mengundang para sahabat terdekat yang banyak memberikan dukungan selama kuliah untuk makan malam bersama. Budi, Cempaka, Dewi, Erwin, Farah, Gali, dan Heni duduk melingkar di meja bundar menghadapi hidangan yang sedang tersedia. 1. Gali duduk berhadapan dengan Farah. Erwin duduk di antara Dewi dan Heni. Erwin dan Andi duduk tepat berhadapan. Budi duduk 2 kursi terpisah dari Erwin. Di antara beberapa kemungkinan di bawah ini, salah satu pilihan yang tidak benar, ya. Ya, yang tidak benar, teman-teman. Oke, jadi Anda harus bisa membuat deskripsi. Nah, ini, teman-teman, karena dari A sampai H itu 8 orang, ya. Artinya kita buatkan 8 arah mata angin. Oke, gini, teman-teman. Misalkan, ya, saya mau buat gambar, ya, 8 arah mata angin. Ya, ini sudah 1, ya. 2, oke, 3, 4. Oke. Lalu 5, 6. Nah, ini adalah 7, 8. Oke, ya. Oke, sekarang kita tetapkan, teman-teman. Tetapkan dulu yang paling pertama apa di sini. Gali duduk berhadapan dengan Farah. Apa artinya, teman-teman? Anda sembarang menyimpan itu, yang penting berhadapan, ya. Saya coba di sini, ya. Di sini Gali, ya, berhadapan dengan Farah. Selesai, ya. Oke, selesai untuk yang pertama. Kalimat kedua, teman-teman. Erwin duduk di antara Dewi dan Heni. Artinya Erwin bisa di sini, bisa di sini, gitu, ya. Kita coba aja, teman-teman. Nanti kalau seandainya jawaban tidak ada, kita rubah lagi, ya. Saya coba simpan Erwin di sini, ya. Di sini, teman-teman, Erwin. Oke, lalu diapit oleh siapa? Oleh Dewi dan Heni. Coba, ya. Saya coba simpan, teman-teman, di sini Dewi, ya. Sini Heni, ya. Coba dulu, teman-teman. Kalau salah berarti nanti rubah, ya. H dan D, gitu. Lanjut. Erwin dan Andi duduk berhadapan. Erwin, Andi, oke, siap, ya. Berhadapan, jelas, ya. Yang keempat, Budi duduk 2 kursi terpisah dari Erwin. Budi terpisah dari Erwin, sini, ya. Oke, Budi. Nah, sisa siapa di sini? Cempaka. Oke, ya. Sekarang cek, teman-teman, apakah sudah benar yang kita buat atau masih salah. Nah, yang manakah yang tidak benar? Cempaka duduk di antara Andi dan Farah. Cempaka duduk di antara Andi Farah. Ya, betul, ya. Oke, baik. Gali duduk di antara Budi dan Dewi. Gali duduk di antara Budi Dewi. Betul, ya? Oke. Farah diapit oleh Cempaka dan Heni. Farah diapit oleh Cempaka Heni. Betul juga, teman-teman sekalian. Jadi, mungkin sudah benar apa yang kita buat. Budi terpisah 2 kursi dari Heni. Budi dan Heni. Oke. Budi
terpisah. Ini teman-teman 1, 2, 3 ya, terpisah 3. Saya salah ya. Budi dan Heni duduk tepat berhadapan. Nah, jawabannya ini betul. Nah, berarti sudah benar apa yang kita buat. Jadi apa yang dicari, yang tidak benarnya yang mana. Nah, jadi jelas ya, jawabannya adalah Budi terpisah 2 kursi dari Heni. Gitu coy. Ya. Nah, itulah bentuk-bentuk soal yang Anda harus pelajari supaya nanti di ujian Anda bisa menjawab soal dengan nilai skor yang paling mantap. Nah, teman-teman, saya ulangi, bagi kalian yang mau mendapatkan soal asli lebih banyak lagi tentang soal TIU, supaya tidak kesasar belajar, khususnya TIU teman-teman, Anda harus punya buku yang tadi yang lewat barusan. Yang mau berlangganan, yang mau beli, silahkan klik di bawah teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda lulus CPNS tahun 2023 dan kedinasan. Nah, teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.